Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW. Di sisi Ka'bah tampak Abdul Muthalib duduk termenung. Dia tengah menanti kabar kelahiran sang cucu dari anaknya Abdullah yang telah mendahulinya ke pangkuan ilahi saat masih muda. Abdul Muthalib merupakan salah seorang pemuka Quraisy dan pengelola sumur Zam-Zam untuk memberi minum para jemaah haji. Saat itu Abdul Muthalib belum mempunyai anak kecuali satu yang bernama Harith. Dia ingin sekali diberikan anak yang banyak, sampai-sampai dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika saja dia dikaruniai 10 anak, dia akan menyembelih seorang dari anaknya sebagai persembahan kepadanya. Permintaannya pun terkabul. Anaknya genap 10 orang. Dia ingin memenuhi nazarnya kepada Allah. Lalu Abdul Muthalib ke sebuah gaddah, semacam tempat pengundian kaum Quraisy, meyakini hal tersebut sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Tatkala Abdul Muthalib melakukan pengundian terhadap anaknya, ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Padahal Abdullah ini merupakan anak yang paling dia sayangi. Abdullah adalah anak yang sangat lembut dan berakhlak mulia. Abdul Muthalib dan juga kaumnya sangat sedih. Mereka lalu meminta pengundian diulang. Undian diulang sampai 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama. Nama yang keluar hanya nama Abdullah. Keluarganya segera menentang Abdullah Muthalib agar tidak menyembelih anaknya, karena jika dia tetap melakukan, maka kaum Quraisy akan menjadikannya sebagai tradisi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan tradisi ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya kaumnya mendatangi peramal. Si peramal memberikan jalan keluar dengan cara mengundi nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika nama Abdullah yang keluar, maka akan ditambah 10 ekor unta lagi, dan seterusnya demikian. Jika nama unta yang keluar, berarti Abdullah dibebaskan. Mereka pun mengadakan pengundian kembali antara nama Abdullah dan unta. Nama Abdullah terus keluar sampai jumlah unta sebanyak 100 ekor. Abdul Muthalib dan kaumnya sangat gembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima 100 unta sebagai kurban untuk penggantinya. Kemudian Abdul Muthalib ingin menyempurnakan kebahagiaannya. Dia melihat anaknya Abdullah yang sudah menginjak usia 24 tahun sudah patut untuk menikah. Dia pun melamarkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab, putri dari pemuka Bani Zuhrah, salah satu cabang suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi dan nasab mulia. Dengan begitu, berkumpullah 2 nasab mulia ini dari keturunan Bani Hashim dengan pemukanya Abdul Muthalib dan keturunan Bani Zuhrah dengan pemuka Wahab bin Abdul Manaf. Tradisi orang Quraisy melakukan perdagangan dan Abdul Muthalib selalu menggilir anak-anaknya satu persatu untuk pergi berniaga dalam perjalanan Quraisy. Kali ini jatuh giliran Abdullah, padahal dia baru saja menikah. Namun saat perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit, lalu dia tinggal di kediaman pamannya yang ada di Yastrib. Sementara itu kafilah melanjutkan perjalanannya pulang tanpa Abdullah. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Kabar kematian Abdullah lebih cepat daripada kedatangannya. Harith pun kembali ke Mekah membawa berita duka kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang sudah uzur segera menemui Aminah, tetapi seakan kedua kakinya dipasak tak mampu bergerak. Bagaimana mungkin dia dapat menyampaikan kabar duka ini? Sementara Aminah tengah mengandung dan menunggu suaminya
yang tak akan pernah kembali. Walau bagaimanapun dia harus mengatakannya. Namun ternyata Aminah sangat tenang dan tabah, sebagaimana dia senantiasa tenang di masa kehamilannya. Aminah tak pernah mengeluh sebagaimana yang dikeluhkan oleh wanita-wanita hamil. Bahkan dia kerap menyaksikan keanehan yang mengisyaratkan hal besar yang tengah dia nanti, kelahiran anaknya. Lalu fajar menyising pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 570 Masehi. Muhammad lahir. Kelahirannya bertetapan dengan tahun gajah, tahun di mana Abraha datang bersama pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah. Kelahiran sang cucu tak ubahnya pelipur lara pengganti anaknya Abdul Muthalib tertegum saat pertama kali menyaksikan bayi yang baru saja lahir itu. Kedua matanya basah, seluruh sendi-sendinya diam, tak bergerak. Dia berkata, "Anakku ini akan melakukan hal yang luar biasa." Lalu dia menamainya dengan Muhammad. Biasanya ibu-ibu susu tersebut saling berlomba untuk mendatangi rumah orang-orang kaya dan terpandang demi mendapatkan upah dan santunan yang memuaskan. Namun mereka enggan untuk menyusui Muhammad kecil, sebab ia seorang yang yatim, tidak memiliki ayah yang dapat memberi upah yang banyak. Lalu muncullah seorang perempuan dari suku Bani Sa'ad bernama Halimah binti Harith. Datang terlambat bersama suaminya dan anaknya, mereka yang masih menyusui. Pada awalnya Halimah tidak mau menerima Muhammad kecil sebagai anak susunya dan berkata kepada suaminya, "Apa yang kita harapkan darinya? Anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa kecuali ibu dan kakeknya." Tatkala semua keluarga kaya sudah memiliki ibu susu mereka masing-masing, Halimah dan suaminya merasa sia-sia jika pulang dengan tangan kosong. Suaminya berkata, "Apa salahnya jika anak yatim tadi kita ambil saja? Engkau pulang dengan anak yatim tidak lebih baik bagimu daripada pulang tanpa membawa apapun dan tangan hampa?" Halimah menjawab, "Sebenarnya saya ingin mengambilnya, tetapi engkau juga tahu kalau kita sangat membutuhkan santunan dan upah." Suaminya memberi saran, "Pergi dan ambillah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan pada kita semuanya." Ketika Halimah memangku untuk menyusuinya, tiba-tiba saja dada Halimah dipenuhi air susu hingga Muhammad kecil dapat menyusu sampai kenyang. Lalu dia pun menyusukan anaknya sampai kenyang juga. Padahal sebelumnya Halimah tidak memiliki air susu yang banyak. Dia menceritakan kepada suaminya atas apa yang terjadi. Suaminya pun heran mendengarnya, terlebih saat dia melihat untanya juga penuh air susu, padahal sebelumnya kurus, kering, tak mengalirkan air susu sedikit pun. Suaminya lalu memerasnya, dan tiap kali tangannya memeras puting susu unta, air susu keluar dengan deras. Mereka berdua pun meminumnya sampai puas. Begitulah bagaimana keberkahan sang anak menyertai rumah Halimah, dan Halimah tak pernah berhenti takjub atas anak yang disusuinya itu. Betapa riang dan murninya anak-anak, betapa riang dan murninya anak-anak itu bermain bersama dalam dunia mereka yang lepas, dengan kesederhanaan yang langka, dengan kesederhanaan, kebebasan, dan ketulusan, dan tanpa ada ikatan-ikatan yang mengekang. Halimah sangat menyayangi anak yang penuh berkah ini. Dia sangat mengkhawatirkan melebihi anak-anaknya yang lain, dan sering mengingatkan mereka untuk menjaganya. Sampai suatu hari menyaksikan hal menakjubkan
pada anak yang penuh berkah ini. Dalam riwayat dikisahkan bahwa saat Muhammad kecil sedang bermain, dia melihat dua orang laki-laki berpakaian putih membawa sebuah bejana emas. Mereka membawanya dan membelah dadanya, lalu mengeluarkan hatinya untuk membuang noda-noda hitam darinya. Lalu mereka bersihkan hatinya dengan air es tersebut sampai bersih. Halimah mengetahui dari cerita si anak, dan dia sangat khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa anak ini. Ketika kisah ini tersebar di kalangan para Yahudi, mereka menyerukan untuk membunuh Muhammad karena merasakan bahwa yang akan datang dari anak kecil ini dan ancaman dari luar. Lalu dikembalikanlah Muhammad kecil ke Aminah. Terjadinya peristiwa ini akhir pengasuhan Halimah atas anak yang diberkahi ini di perkampungan Badui. Demi Allah, anak ini sangat berbeda. Maukah kalian mendengar tentangnya? Aminah pun berkata, ketika saya mengandungnya, saya tidak pernah merasa terbebani, sebab dia sangatlah ringan. Saya pernah bermimpi saat mengandungnya, cahaya terang memancar dari rahimku, menyinari istana-istana negeri Syam. Setelah melahirkannya, terjadi keanehan yang tak mungkin berlaku bagi bayi yang baru lahir. Dia bersandar dengan kedua tangannya, lalu mengangkat kepalanya ke langit, lalu mendoakan kalian. Reaksi Halimah dan suaminya serta kaumnya atas kisah yang terjadi kepada Muhammad kecil membuat mereka khawatir bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk, semacam gangguan pikiran atau gila pada Muhammad kecil. Tapi yang jelas, beliau melihat langsung dengan mata kepalanya ketika malaikat membelah dadanya. Begitu pula dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masa hidup beliau. Siapa saja yang mendengar kisah pembelahan dada dari para peramal Yahudi, dia pasti mengetahui bahwa apa yang diceritakan anak manusia 4 tahun itu adalah sebuah kebenaran. Sebab langit tengah mempersiapkan seorang rasul yang luar biasa, yang datang dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah agama manusia. Wallahu alam.